ada beberapa hal yang sifatnya agak spesifik ya untuk novel yang bertemakan pertarungan politik gitu. Nah, yang pertama adalah narasi tersirat dan juga simbolistik ya teman-teman ya. Mungkin kalau kita bicara novel pertarungan politik bisa jadi itu penuh dengan metafora ya, bahasa-bahasa simbolik gitu ya. Seperti ya beberapa bulan lalu saya pernah live mengenai novel-novel simbolik, novel-novel yang menggunakan metafora kan ya, biasanya menyamarkan teman-teman ya apa yang disampaikan ya. Bisa jadi misalnya novel tersebut ditulis oleh suatu penulis di sebuah negara yang masih tanda petik otoriter ya, di mana ya penulis itu tidak bisa menulis secara langsung apa yang terjadi di negara tersebut ya, tidak bisa menceritakan apa yang terjadi di negara tersebut karena mungkin resikonya misalnya ditangkap ataupun dianggap sebagai pembangkang gitu ya oleh penguasa. Nah, jadi makanya ya dia menggunakan bahasa-bahasa yang metafora gitu ya. Seperti saya bilang, saya pernah jelaskan ada sebuah novel yang ingin menceritakan mengenai tanda petik kebusukan sebuah pemerintahan di satu negara ya, tapi dia tidak, si penulisnya itu ya tidak menulis mengatakan ini adalah misalnya pemimpin negara ya, tokohnya ya, kemudian melakukan kebusukan politik di negara yang ditulis namanya sesuai dengan negara tersebut. Itu kan pasti kan akan berisiko ya bagi penulis, makanya dia mungkin menyamarkannya dengan menggambarkan kebusukan suatu desa gitu ya, di mana desa itu ada kepala desa yang dengan segala macam jaringannya, koordinasinya tuh yaitu berusaha menguasai desa itu secara kelompok gitu ya, padahal desa itu kan milik seluruh warga desa itu. Jadi ya itu teman-teman pakai bahasa metafora, bahasa kiasan ya, untuk ya antara lain itu tadi ya untuk menghindari tanda petik dianggap sebuah kritik yang keras dan bisa membahayakan pemerintah gitu. Nah itu bisa seperti itu, menggunakan narasi tersirat dan juga simbolik ya, itu yang bisa ataupun juga seringkali tulis di novel bertemakan pertarungan politik di sebuah negara yang otoriter gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah pendekatannya juga tentu metodenya multi perspektif teman-teman ya. Kayak kalau kita bicara politik kan ya saya bilang tadi, di politik, pertarungan politik kan pasti pertarungan beberapa orang kan, ya beberapa orang itu pasti punya pandangan sendiri-sendiri mengenai politik gitu ya. Misalnya ya kalau si calon A dia punya jargon, punya slogan tertentu, yang B juga mungkin punya slogan tertentu, yang C punya slogan tertentu kan, itu pun sudah melihat bahwa sudut pandang mereka masing-masing beda ya, perspektif mereka beda. Apalagi kalau kita bicara misalnya pertarungan politik dalam konteks ideologi, itu lebih perspektifnya lebih banyak lagi, lebih luas lagi ya. Makanya ya metode penceritaannya itu, metode penulisannya itu juga bisa menggunakan pendekatan multi perspektif ya. Jadi artinya kita memasukkan atau banyak sudut pandang, banyak perspektif dalam novel yang kita tulis ya, sehingga novel kita itu menjadi lebih tanda petik kaya ya. Novel kita bisa lebih berisi dan juga logis juga bagi pembaca gitu. Jadi teman-teman, yang kedua metode penceritaan ya, ataupun metode penulisan dari novel yang bertemakan pertarungan politik gitu. Nah, kemudian